Heyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran untuk low quality gambar manga One Piece chapter 1062 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Kita pun tentunya jadi tahu kan bagaimana alur cerita beserta dengan poin penting yang ada pada chapter 1062 ini. By the way, untuk gambar low quality chapter One Piece 1062 sudah Tamagon share di Instastory ya. Nah, merujuk kepada hal ini, dalam video ini kita akan bersama-sama untuk mencoba menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai hal-hal yang ingin Tamagon sampaikan terkait dengan beberapa poin yang sangat menarik di chapter ini. Itu pun nanti juga akan diikuti dengan bagaimana kita akan mencoba untuk memprediksi ke depannya alur cerita ini tanpa bermaksud untuk mendahului alur cerita aslinya. Yups, tentunya seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam poin pembahasan kita yang pertama. Poin penting yang menarik untuk dibahas yakni seseorang datang membekukan kota coklat. Dalam cover story di chapter ini tentu mendapat banyak sorotan dari beberapa followers. Tiba-tiba kota coklat yang berada di Pulau Whole Cake seketika ditutupi oleh es, bahkan sampai dengan para penduduknya. Tentu hal ini bukanlah bencana alam. Ini fix adalah ulah dari seseorang dengan kekuatan es. Karakter yang punya presentasi yang paling tinggi yang bertanggung jawab atas hal ini adalah mantan admiral dari angkatan laut yakni Aokiji. Hanya dia yang bisa melakukan hal ini, seperti keadaan yang dia lakukan pada saat perang di Marineford. Dia membekukan area pertarungan di sana dan menyelimutinya dengan es. Begitu juga dengan kejadian yang ada di Long Ring Longland. Di sana dia bahkan bisa untuk membekukan lautan hanya dengan sekali sentuh oleh tangannya. Jika kita flashback ke belakang dan melihat sampul cover perjalanan dari Germa 66 di volume ke-9, kita akan bisa melihat bahwa ada dua orang yang menginjakan kaki di kota coklat. Banyak yang berpendapat pertama kali ini adalah sosok dari Ichiji dan juga Reiju. Namun dengan sampul cover yang terbaru ini, kita bisa simpulkan bahwa bukan mereka lah yang bertanggung jawab atas insiden bekunya kota ini. Kita bisa katakan bahwa satu orang ini adalah Aokiji. Kemudian Tamagon pribadi memprediksikan bahwa orang yang ikut dengan Aokiji di sana adalah Van Augur. Karena jika melihat sosok bayangan siluet di cover story ini, sepertinya karakter ini punya kostum jubah besar di belakangnya. Sekarang coba kita lihat pada Color Sprite chapter 902. Color Sprite tersebut berjudul Sweet Buster. Di gambar ini memperlihatkan Luffy beserta dengan kawan-kawannya sedang dihadang dan melawan pasukan kue. Menariknya, ini mungkin adalah penggambaran foreshadow bahwa kru bajak laut Kurohige akan benar-benar menginvasi markas dari Big Mom. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ada beberapa pasukan kue yang kiranya nyaris mirip seperti perawakan dari kru bajak laut Kurohige. Monster kue dari kejauhan terlihat seperti Sanjuan Wolf. Ada juga monster lendir yang berada di sisi kiri gambar ini seperti perawakan dari Vasco Shoot. Terakhir, monster bertopi layaknya Amino Sirio. Nah, lantas apa tujuan mereka ke sana? Tentunya, apalagi kalau bukan benda berharga layaknya Rod Poneglyph yang pasti dicuri oleh kru Kurohige. Poin kedua yang menarik untuk dibahas pada chapter 1062 ini adalah Vegapunk menjadi target selanjutnya dari pemerintahan dunia untuk segera dilenyapkan. Kenapa sekarang malah pemerintahan dunia ingin membunuhnya? Padahal sudah sangat banyak sekali teknologi canggih yang Vegapunk persembahkan untuk pemerintahan dunia. Jika dipikir-pikir, ada beberapa kejanggalan dan keanehan yang Tamagon dapatkan dari pergerakan karakter Vegapunk selama ini. Semisal dalam flashback Caesar Clone di Punk Hazard, Vegapunk mengklaim bahwa dia telah gagal dalam melakukan eksperimen gigantifikasi manusia ataupun membuat kloningan dari buah iblis. Bukannya gagal, yang ada malah dia berhasil untuk membuat kloningan dari buah iblis yang dimiliki oleh Kaido dalam wujud Momonosuke sekarang. Gigantifikasi manusianya pun sukses diimplementasikan ke anak-anak yang berada di Punk Hazard. Bagaimana jika Vegapunk ini berbohong kepada pemerintahan dunia bahwa ia telah gagal untuk membuat kloningan buah iblis beserta dengan gigantifikasi manusia yang sama-sama ia buat di Punk Hazard? Vegapunk sepertinya sudah sedikit menimbang dan juga memiliki penilaiannya sendiri dalam teknologi apa saja yang harus dimiliki oleh Angkatan Laut. Jadi dengan berbohongnya dia kepada pemerintahan dunia, maka disinyalir bahwa dia tidak 100% berada di pihak dari pemerintahan dunia.
Begitu juga pada saat mengabulkan permintaan Kuma untuk terakhir kalinya sesaat sebelum dia diubah menjadi cyborg seutuhnya. Di sana, Kuma menginginkan bahwa ia ingin menjaga kapal Thousand Sunny sebelum kru Mugiwara berkumpul tepat 2 tahun di Kepulauan Sabaody. Belum lagi Vegapunk yang menentang apa yang diperbuat oleh Caesar Clone dengan membuat anak kecil menjadi objek penelitian. Dia juga sangat amat baik karena bersedia membuatkan sistem penghangat di Pulau Karakuri. Caesar Clone pernah mengatakan bahwa mimpi yang dimiliki oleh Vegapunk ini adalah bisa untuk melihat perdamaian dunia. Jadi banyak sekali beberapa karakter yang mengatakan bahwa karakter Vegapunk ini memiliki banyak empati dan dia ingin melindungi orang lain. Nah, inilah beberapa kejanggalan-kejanggalan dari pergerakan yang dimiliki oleh Vegapunk. Beberapa hal yang Tamagon jabarkan tadi tentunya merupakan hal yang sangat positif dan tidak ada unsur kejahatan sama sekali. Lalu pertanyaannya, jika dia orang baik, mengapa dia memilih bergabung dengan pemerintahan dunia? Sebenarnya jawaban ini sangatlah simpel. Vegapunk bisa saja bermain aman agar ada yang menjadi pihak untuk melindungi dirinya. Vegapunk memanfaatkan pendandaan yang melimpah agar bisa menjalankan semua penelitiannya. Nah, dengan desakan pemerintahan dunia untuk merancang teknologi canggih yang akan dipergunakan untuk medan pertempuran. Dari sinilah terjawab hal itu sangat bertentangan dengan keinginan dan cita-cita Vegapunk, yaitu bisa melihat perdamaian dunia. Belum lagi pada chapter ini robot cloningan dari Dr. Vegapunk dengan kode 06. Dia mengatakan bahwa Vegapunk sendiri ingin membuat teknologi yang bisa untuk mengendalikan dan mengatur cuaca. Namun, dia mengatakan bahwa itu sangat tidak mungkin terjadi karena banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk menciptakan teknologi tersebut. Belum lagi nama Lilith kode Punk 02 mengatakan bahwa ia bertugas untuk mencari dana sebanyak mungkin guna penelitian yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Nah, maka dari itulah dia menjarah harta dari bajak laut di sekeliling yang berlayar di dekat Pulau Egghead. Yeps, jadi kesimpulannya adalah masalah dana yang sangat terbatas yang dimiliki oleh Vegapunk. Maka dari inilah seperti yang Tamagon katakan tadi, dia mau bergabung dengan pemerintahan dunia dengan alasan memanfaatkan pendanaan yang melimpah agar bisa menjalankan semua penelitian gilanya yang butuh sekali dana yang sangat banyak. Jadi Tamagon pribadi berpendapat bahwa Vegapunk ini mempunyai tujuan yang berbeda dari pemerintahan dunia. Dia sedang membangun tujuannya ini dan salah satu caranya adalah masuk untuk menjadi ilmuwan dan bekerja di bawah pemerintahan dunia. Belum lagi menariknya adalah kata Punk dalam namanya. Punk adalah sekelompok orang yang memiliki kepercayaan budayanya sendiri atau bisa dibilang independen. Punk sendiri juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda kepada tatanan hidup yang berlandaskan dengan keyakinan. Bisa jadi kan nama Vegapunk menjadi inspirasi tujuan sebenarnya dari karakter asli Vegapunk ini. Dia bertujuan melakukan penelitian selama ini guna melakukan gerakan perlawanan yang ia junjung tinggi untuk melawan pemerintahan dunia dengan caranya sendiri. Bisa juga nama Vegapunk akan dikaitkan dengan gerakan revolusioner yang juga termasuk dalam gerakan perlawanan pada tatanan hidup yang tentunya selama ini orang-orang anggap baik. Padahal tentunya nyatanya tatanan hidup yang diciptakan oleh pemerintahan dunia saat ini sudah benar-benar di luar batas kemanusiaan. Setelah semua ini terjadi dan Vegapunk menjadi incaran dari pemerintahan dunia untuk segera dilenyapkan, mau akan dibawa kemanakah cerita ini oleh Eiichiro Oda? Aliansi mungkin akan menjadi kata yang paling tepat untuk saat ini. Kemungkinan akan terjadi aliansi besar lagi yang akan melibatkan ilmuwan yang berada di Pulau Egghead ini dengan bajak laut topi jerami. Mengingat bahwa pasukan dari agen rahasia pemerintahan dunia yaitu CP0 sudah akan mendekat ke pulau ini dan mencari keberadaan dari Vegapunk. Jadi tentunya pasti akan terjadi pertempuran yang melibatkan robot-robot cloningan Vegapunk ini beserta dengan CP0. Seperti yang kita ingat, dimanapun Luffy mendapatkan makanan di pulau tertentu yang pertama kali dia singgahi, Luffy pasti akan menjadi aliansi dari orang yang memberikan dia makanan. Seperti kasus contoh di Alabasta dengan Putri Vivi. Ada juga di Dressrosa yang dimana Rebecca memberikan sekotak makanan di Luffy pada saat di penjara bawah tanah Colosseum. Belum lagi, yang terbaru adalah Otoko yang memberikan makanannya kepada Luffy dengan sangat ikhlas. Jadi mungkin akan berlanjut di arc ini yang memperlihatkan Luffy yang disuguhkan makanan lezat oleh salah satu robot cloningan yang dimiliki oleh Vegapunk, yaitu robot dengan kode Punk 06. Namun sebelum sampai masuk ke dalam aliansi, Luffy beserta dengan kawan-kawannya akan mengeksplor sebagian besar tempat-tempat penting yang berada di pulau ini nantinya. Seperti yang dikatakan oleh anggota CP0 yaitu Kaku, laboratorium di dalam pulau Egghead ini banyak sekali berisi barang-barang yang sangat berharga. Jadi akan ada masanya sebelum akan terjadi pertempuran. Maka akan ada beberapa informasi-informasi penting yang akan kita dapatkan terkait dengan teknologi.
buah iblis, pembuatan rekayasa genetika dari DNA seseorang, dan masih banyak lagi yang perlu kita ketahui. Masalahnya sekarang, apa memang pemerintahan dunia dengan sangat percaya diri memberikan perintah kepada Rob Lucci, Kaku, dan juga Stasi yang ditugaskan untuk melenyapkan Vegapunk? Mengapa mereka hanya mengirim 3 CP0 saja? Apakah selama ini Vegapunk yang asli benar-benar lemah? Apakah Vegapunk yang asli memang seperti Nagato pada manga Naruto? Nagato pada manga Naruto adalah orang yang mengontrol 6 bentuk tubuh dari jarak jauh. Nagato yang asli berada di suatu tempat dan hanya bisa duduk untuk mengontrol mereka semua. Mungkinkah Vegapunk yang asli juga hanya mampu duduk dan mengontrol ke-6 tubuh cloningannya dari jarak jauh? Maka dari itulah pemerintahan dunia hanya mengirim 3 anggota CP0 untuk menangkapnya, karena akan sangat mudah jika sudah mengetahui letak dan posisi di mana Vegapunk yang asli berada. Mungkin bisa saja kan alasan mengapa Vegapunk yang asli hanya duduk di tempat dan cuma bisa mengontrol tubuhnya yang lain adalah karena adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan tubuhnya tidak bisa lagi untuk bergerak. Yups, jadi sekian analisa chapter 1062 dan beberapa poin menarik yang Tamagon jabarkan dalam video kita kali ini. Jika kalian punya hal lain untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya, dan silahkan langsung berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.